Pemirsa, peta politik pemilu presiden 2024 berpotensi kembali berubah seiring dinamika yang terjadi dalam memunculkan sosok kandidat pendamping baca pres. Kemudian fenomena perubahan peta politik yakni perpaduan antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dikabarkan menjadi bakal cawapres dari Anies Baswedan. Dan jika benar Caimin akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang, lantas bagaimanakah dengan AHY? Kita akan bahas bersama narasumber kami pada malam hari ini. Kami akan coba minta pendapat atau pandangan dari Bang Herman Kairon, politisi Demokrat yang masih kita coba hubungi. Kemudian yang sudah tersambung informasinya dari produser, sudah tersambung dengan PKB, ada Wakil Sekjen PKB Mas Saiful Huda. Selamat malam Mas Saiful Huda, kita juga sedianya akan meminta pandangan pakar politik Mas Huda. Malam hari ini kita akan coba. Saya mulai dari Anda dulu, Mas Huda. Mas Huda, tadi pagi rapat pleno hasilnya apa? Ya, tadi pagi rapat pleno hasilnya kita apresiasi menyambut baik tawaran dari Nasdem, tapi rapat pleno belum bisa memutuskan karena kesepakatannya harus mendapatkan restu dari para kiai, para masyayikh, para ulama. Nah karena itu dalam waktu selisih sampai jam sekarang ini kurang lebih sekitar 6 jam, semua struktur partai silaturahmi diminta oleh ketua umum untuk minta semacam fatwa dari para kiai apakah ini diperbolehkan atau tidak terkait dengan tawaran dari Nasdem. Dan baru saja tadi kita memfollow up dari rapat pleno di DPP Jakarta, tapi kita follow up rapat pleno gabungan di Jawa Timur, di kantor DPP PKB Jawa Timur, dan tadi bulat setelah konsultasi mendapatkan arahan dari para kiai, pleno gabungan DPP tadi memutuskan kita menerima lamaran Partai Nasdem untuk memasangkan Mas Anies sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Keputusan yang kedua, para kiai, para ajengan, para masyayikh setelah dimintain pendapat dan dimintain arahan, beliau para kiai menyampaikan dengan istilah budal Gus. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan berangkat Gus, kira-kira begitu. Nah, dengan istilah budal Gus ini kami memaknai para kiai, para ulama, para masyayikh merestui Gus Imin untuk maju sebagai cawapresnya Mas Anies. Keputusan yang ketiga menyangkut soal kapan diumumkannya, tadi disepakati diminta untuk diumumkan besok, tempatnya dan jamnya nanti akan menyusul disampaikan pada pagi hari besok. Baik, kita tunggu jadwal yang krusial tersebut. Tapi kita harus break, kita harus jeda. Mas Huda, kita akan lanjutkan bagaimana kemudian apakah besok akan dihadiri Demokrat, PKS dan juga Nasdem. Kita akan nantikan. Kita harus jeda pemirsa, tetaplah di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom di kanal Pemilu Terpercaya. Kita bahas pada sore ini atau malam hari ini pemirsa soal dikala Anies tidak semanis lagi ke AHY. Kita kembali tersambung dengan narasumber kami, sudah bergabung Wasekjen DPP PKB Mas Saiful Huda. Dan baru bergabung ada Mas Adi Praitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, begitu ya Mas Adi. Mas Adi, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Huda bahwa esok hari akan ada deklarasi Anies Caimin akan dideklarasikan esok pagi, tapi belum jelas jamnya berapa, di mana. Tapi yang jelas tadi dikatakan oleh Mas Huda, Mas Adi, bahwa sudah dapat restu dari kiai, kemudian dari para ulama dan juga sejumlah tokoh. Mungkin saya kembali lagi ke Mas Huda dulu ya Mas Adi, saya ingin lebih dalam lagi soal proposal nih Mas Huda. Artinya tadi kalau Anda katakan ini lamaran dari Nasdem, tidak mengajukan proposal begitu ya ke Nasdem. Justru ini proposal datang dari Nasdem ke Anda.
Ya, poin-poinnya sekali lagi, rapat pleno gabungan DPP PKB, lanjutan dari rapat pleno di Jakarta tadi pagi, yang sekarang kita gelar. Ini saya masih pakai baju uniform ini, partai, karena baru saja selesai rapat pleno gabungan di kantor DPW PKB Jawa Timur, memutuskan sekali lagi tiga hal. Yang pertama, rapat pleno gabungan menyetujui menerima lamaran Nasdem untuk mengusung Mas Anies Baswedan sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres. Yang kedua, para kiai merestui dengan bahasa budal Gus. Budal Gus itu bahasa Jawa Timuran. Jadi kalau dimaknai berangkat Gus untuk maju dalam Pilpres 2024. Yang ketiga tadi disampaikan bahwa besok akan ada momentum pengumuman secara resmi pasangan Gus Imin capres, sebagai cawapres Mas Anies Baswedan. Tempatnya di Jawa Timur, jam dan lokasi tepatnya di mana akan kami sampaikan pagi hari. Ya, Mas Huda, tentunya kalau kita lihat ke belakang, tentunya PKB ini sudah sadar bahwa sudah ada piagam koalisi dilakukan oleh PKS, Nasdem, Demokrat akan mengajukan AHY sebagai cawapresnya. Sudah sadar ada nama lain yang sudah lebih dahulu masuk, tiba-tiba ada proposal dari Nasdem. Bagaimana menanggapi hal ini? Apakah dalam kondisi sadar, apa justru tergoda karena pasca sakit hati? Tiba-tiba saja koalisinya berubah Indonesia Maju, Mas Huda? Ya, memang politik kita dinamis ya. Karena itu saya kira ini butuh ketahanan, cara pandang semua masing-masing partai politik, butuh kesabaran juga. Ketika kami dikecewakan oleh Gerindra, ya kita maknai itu sebagai sebuah proses dinamis yang masih tidak berujung politik kita. Karena itu ya kita bisa pahami situasi yang semacam itu. Itu semua ditandai karena calon-calon presiden kita belum ada yang memenuhi angka elektoralnya, memenuhi angka psikologis aman. Itulah yang terjadi kenapa tiap poros koalisi terus goyah, termasuk pilihan cawapres yang dimintakan, yang dikondisikan oleh masing-masing capres. Jadi memang harus dimaknai ini sebagai proses politik yang sangat dinamis, karena belum ada satupun calon capres yang memastikan dirinya bisa memenangkan Pilpres 2024. Buntut dari itu semuanya adalah koalisi kita tidak bersudut, kekecewaan kami terhadap Gerindra, ya kita maknai ini sebagai bagian dari proses dinamika politik. Baik. Dan akhirnya kami berujung bareng dengan Partai Nasdem. Ya, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, menyimak pernyataan dari Mas Huda, politik cair, politik dinamis. Tapi kalau melihat reaksi dari Majelis Tinggi Partai Demokrat pada hari ini, statement SBY, terlalu reaktifkah atau bagaimana menarik simpati atau empati masyarakat atau sebagai playing victim? Respon Anda? Ya, saya kira memang itu adalah bentuk kekecewaan yang cukup luar biasa ya. Karena memang sejak awal Demokrat itu cukup confident bahwa Anies Baswedan dan Nasdem itu akan memilih AHY sebagai kandidat cawapres ya. Karena kalau kita akui totalitas Partai Demokrat khususnya untuk mengkampanyekan Anies sebagai kandidat capres ini kan sudah mulai terlihat dari begitu banyaknya billboard dan baliho-baliho yang saya kira sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia. Apalagi misalnya ada angin surga yang diberikan oleh Anies Baswedan melalui surat cinta yang dituliskan pakai tangan kira-kira begitu tanggal 25 Agustus, di mana meminta kepada AHY untuk menjadi calon pendampingnya di 2024 yang akan datang. Tapi per kemarin misalnya surat cinta itu seakan-akan tidak ada artinya karena secara mendadak kemudian Nasdem dengan PKB tentu saja sudah menyatakan satu kesepakatan politik yang sangat memungkinkan akan menduetkan antara Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ya, yang rencananya besok akan diumumkan di Jawa Timur.
Jadi bagi saya ini adalah bentuk reaksi sikap amarah yang saya kira memang sangat wajar ditujukan oleh Partai Demokrat ya. Sehingga Demokrat itu begitu aktif, begitu agresif memberikan serangan-serangan politik kepada Anies Baswedan khususnya, dianggap sebagai pemimpin yang kemudian berdarah dingin lah dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, saya kira memang dalam politik kita itu tidak boleh baperan karena politik kita itu begitu cair, apapun bisa terjadi di kemudian hari. Bagi saya ketika ada pengumuman soal Anies akan berduet dengan Gus Muhaimin, ini semacam gempa bumi politik ya. Karena publik itu tidak pernah membicarakan sebelumnya soal kemungkinan Anies akan berduet dengan Gus Muhaimin. Tidak pernah ada survei-survei yang kemudian untuk mensimulasikan bahwa Anies akan berpasangan dengan Gus Muhaimin karena ini dianggap sebagai dua kutub politik yang saling berhadapan-hadapan. Anies itu adalah kubu oposisi, PKB itu adalah bagian dari koalisinya Jokowi saat ini. Bahkan kalau kita lihat basis konstituen dari PKB yang mayoritas Nahdlatul Ulama adalah mereka yang cukup resisten, bahkan menolak ya kepada Anies Baswedan sebagai kandidat capres di 2024. Oleh karena itu ketika dalam waktu yang cukup mendadak dan seketika diumumkan antara duet Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, ini kan bikin geger dunia persilatan. Di kubu perubahan misalnya Demokrat itu marah-marah sampai sekarang nggak berkesudahan. Begitupun dengan kubu Prabowo Subianto, meski agak sedikit datar, tentu mereka itu sangat kehilangan PKB. Apapun judulnya, PKB ini adalah partai politik yang sangat dibutuhkan oleh Prabowo Subianto untuk mengonsolidasi kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan politik di Jatim dan Jateng ya. Tapi satu hal ya, tentu Prabowo Subianto itu tidak perlu meratapi susu yang sudah tumpah. Karena seakan-akan memang Prabowo Subianto itu agak gagal menangkap keinginan PKB dan Gus Muhaimin yang begitu serius. Bahwa di 2024 itu Gus Muhaimin, apapun judulnya, harga mati, fotonya harus tercantum di kertas suara. Itu yang tidak ditangkap. Oleh karena itu, ketika ada perubahan nama koalisi Prabowo yang terkesan tiba-tiba dan tidak melibatkan PKB, tentu PKB mencari teman, partner politik yang baru, kira-kira begitu, yang memungkinkan menerima Gus Muhaimin sebagai wakil dan sebagai calon wakil presiden di 2024. Ternyata Nasdem dan Anies menyambut itu. Itulah yang kemudian membuat kenapa poros politik Anies dan Muhaimin ini ya bisa dipastikan 99% tinggal terwujud, ya tinggal menunggu besok kapan ini akan segera diumumkan. Oh ya, sebelum ke Mas Huda, saya tetap di Mas Adi. Mas Adi, artinya kalau untuk maju sebagai capres-cawapres di 2024 sudah pede rasanya antara gabungan Nasdem dan PKB. Suaranya cukup. Tidak khawatirkan nanti tiba-tiba PKS keluar dari koalisinya Anies? Ya kalau kita membaca konfigurasi politik ya, kekuatan Nasdem dan PKB ini sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Jadi sebenarnya PKB dan Nasdem ini tidak terlampau peduli lah mau Nasdem ataupun Demokrat hengkang kaki. Dua gabungan partai ini sudah genap gitu ya untuk mendaftarkan diri ke KPU sebagai kontestan pasangan capres dan cawapres. Tapi memang kalau boleh berharap tentu saja bagi Anies dan Gus Muhaimin, PKS ataupun Partai Demokrat janganlah hengkang. Kalau bisa poros politik ini terus berjalan bersama. Kan kira-kira begitu. PKS secara tegas menyatakan dukungan politiknya kepada Anies, sekalipun wakilnya adalah Gus Muhaimin, bukan poros politik dari perubahan, tapi Partai Demokrat ini nggak jelas sikap politiknya. Apakah akan terus lanjut bersama Anies Baswedan, ataukah hengkang kaki mencari partner politik yang baru. Kira-kira di situ Mas posisinya. Iya, masih panas ini ya suhu politiknya. Mas Yuda, tentu Anda menyimak tadi ya. Mas, atau bentar lagi live ya. Baik. Sudah janjian sama teman yang lain. Baik, terakhir Mas Huda, ini kan tadi Anda menyimak apa yang disampaikan oleh Pak SBY di Cikeas bahwa merasa ditelikung, kemudian menjadi keprihatinan Partai Demokrat. Kadernya Anda merasa menikung Demokrat saat ini? Enggak, saya kira konteksnya itu rumah tangga teman-teman Nasdem dengan Demokrat dan dengan PKS. Saya kira hal yang berbeda terkait dengan kontrak kerja sama politik kami dengan Nasdem. Saya meyakini Nasdem akan bisa menuntaskan ini dan kita tinggal tunggu waktu saja. Yang kedua, memang politik kita sangat dinamis ya. Jadi konfigurasi yang capres calon presidennya juga belum ada yang memenuhi ambang batas psikologis aman.
saya kira harus diletakkan pada konteks itu. Kami kecewa dengan Gerindra, tapi dalam hal tertentu kita bisa memahami itu. Saya kira kekuatan politik yang lain saya kira bisa juga meletakkan pada konteks itu. Berarti benar ya merenggang dengan Partai Gerindra kondisinya saat ini? Ya otomatis Mas, kami tadi barusan kami sudah memutuskan untuk koalisi dan menerima tawaran dari Nasdem. Baik, terakhir Mas Adi Praetno, kalau untuk analisa Anda seperti apa? Kalaulah Anda tadi belum ada gambaran survei memasangkan antara Anies dengan Imin atau Caimin. Kalau pendapat Anda seperti apa analisanya dari parameter politik Indonesia? Ya kalau kita membangun argumen berdasarkan narasi-narasi umum ya, ini tentu adalah pasangan yang mestinya saling melengkapi. Karena selama ini memang Anies Baswedan itu lemah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kalangan Nahdliyin. Yang bisa menjawab itu semua adalah PKB tentu saja dengan menyorongkan Muhaimin sebagai kandidat capres. Tapi tesis ini kan perlu diuji Mas, karena kalau kita membaca misalnya, pemilih-pemilih PKB itu tidak otomatis memilih Gus Muhaimin sebagai calon presiden. Misalnya kalau kita melihat hasil pileg PKB itu kan 9,6, tapi elektabilitas Gus Muhaimin itu kan cuma 1 atau 2%. Itu artinya ada gap, orang yang memilih PKB tidak langsung memilih Muhaimin sebagai capres. Apalagi misalnya pemilih PKB itu coba untuk diarahkan memilih Anies Baswedan yang saya kira memang berjarak secara diametral, bahkan basis konstituen PKB itu adalah mereka yang terafiliasi sangat resisten, bahkan menolak Anies ya sebagai calon pemimpin di 2024. Oleh karena itu PR terbesar dari Gus Muhaimin tentu saja adalah bagaimana mengarahkan pilihan politik PKB, orang yang merasa memilih PKB itu juga akan memilih kira-kira begitu Anies Baswedan dengan berpasangan dengan Gus Muhaimin. Kira-kira begitu poin saya. Baik, Mas Adi dan juga Mas Huda, sedianya kami juga tadi mengundang narasumber lain dari pihak Demokrat, kemudian juga Nasdem, tapi belum bisa bergabung malam ini. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Newsroom. Ada Mas Saiful Huda, Wasekjen DPP PKB, dan juga Mas Adi Praetno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Malam.